Marsa Hudayanti dari Prodi Pengembangan Produk Agroindustri akan mempresentasikan penelitian tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Temulawak Bubuk Terenkapsulasi dengan Variasi Rasio Sodium Alginat dan Kalsium Klorida. Hal yang latar belakangnya saya mengambil penelitian ini adalah karena temulawak merupakan salah satu komoditas agroindustri yang hanya ada di Asia Tenggara, salah satunya di Indonesia, yang memiliki banyak kandungan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti sebagai antibakteri, antiinflamasi, antioksidan, dan anti kanker. Tetapi kandungan bioaktif pada temulawak ini memiliki beberapa kelemahan, seperti sensitif terhadap cahaya, suhu, dan pH, serta kelarutan kurkumin dalam air sangat rendah. Oleh karena itu, pada penelitian ini, saya akan mengembangkan temulawak bubuk yang dienkapsulasi dalam sistem hidrogel yang berbasis dua jenis biopolimer, yaitu karboksimetil selulose atau CMC dan sodium alginat, serta cross-linking agent kalsium klorida. Adapun metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode reverse verification yang diawali dengan proses mixing masing-masing formulasi. Untuk formulasi pertama yaitu SA15 dengan kandungan sodium alginat 0,25 gram dan kalsium klorida 1,25 gram, SA2CA4 sodium alginat 0,5 gram dan kalsium klorida 1 gram, dan SA3CA3 sodium alginat dan kalsium klorida masing-masing 0,75 gram. Selanjutnya, pencetakan menggunakan teknik dripping, kemudian dilakukan pengadukan 30 menit, di mana pada proses ini akan terjadi proses di mana lapisan yang berwarna ini masih terbentuk bentuk yang lebih renggang, kemudian dilanjutkan proses perendaman aquades selama 5 menit, kemudian dilanjutkan perendaman menggunakan klorin 2 jam, proses terjadi proses gelayan, dilihat untuk berwarna biru ini lebih padat dibandingkan first gelation-nya. Kemudian dilakukan perendaman aquades selama 5 menit, dilakukan proses penirisan, dan dilakukan pengeringan menggunakan oven pada suhu 40 Celcius selama 24 jam. Dari hasil ini, saya tampilkan pada gambar keempat, ini menunjukkan hasil visualisasi untuk hidrogel basah untuk gambar A hingga C, sedangkan gambar D hingga F merupakan hidrogel keringnya. Hasil ini selanjutnya akan digunakan untuk pengambilan data, salah satunya uji morfologi, yaitu pengukuran diameter hidrogel basah, diameter hidrogel kering, dan ketebalan lapisan. Untuk gambar yang saya tampilkan, satu metode pengambilan datanya, dan dari tabel yang saya tunjukkan juga menunjukkan bahwa semakin banyak kandungan sodium alginat yang digunakan, maka semakin tinggi nilai diameter hidrogel basah kering serta ketebalan lapisan matriks penyalutnya. Kemudian dilakukan uji mikrostruktur menggunakan scanning elektron mikroskop, di mana untuk lapisan penyalut ini sebenarnya dari hasil uji SEM juga tidak begitu terlihat pori-porinya, sehingga saya lakukan pengukuran secara mandiri menggunakan bantuan software. Namun perlu adanya validasi sehingga saya melakukan uji kuantitas melalui uji porositas. Hasil pengujian menunjukkan formulasi SA1CA5 yaitu formulasi yang menggunakan klorida tertinggi itu memiliki porositas tertinggi diikuti dengan sampel SA2CA4 dan SA3CA3. Hasil ini berbanding lurus dengan hasil uji daya swelling yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai porinya sehingga daya itu jauh lebih tinggi. Dari hasil ini kemudian dilanjutkan uji stabilitas, di mana uji stabilitas ini dilakukan selama 1 bulan, di mana setiapnya dilakukan pengukuran menggunakan spektrometris untuk dari detik tunjukkan bahwa menjaga kandungan kurkumin lebih stabil dibandingkan dengan temulawak bubuk yang tidak dienkapsulasi. Nah, selanjutnya juga dilakukan uji in vitro pada 2 kondisi pH, yaitu pH 2, yaitu pH lambung, dan pH 7, pH usus, untuk mengetahui bagaimana proses pelepasan kurkumin yang sudah dienkapsulasi tadi. Nah, dari hasil pengujian menunjukkan bahwa untuk temulawak bubuk yang tidak dienkapsulasi itu tidak mampu melakukan pelepasan terkontrol. Jadi, ketika proses masuk ke dalam tubuh itu langsung terurai, jadi tidak bisa dilakukan penyerapan secara optimal oleh tubuh. Sedangkan temulawak bubuk yang dienkapsulasi itu mampu melakukan pelepasan secara terkontrol dan dapat lebih optimal diserap oleh tubuh pada kondisi pH usus, yaitu pH 7.
Dari hasil ini diperoleh saran yaitu dapat melakukan eksplorasi jenis pengeringan dan metode pencetakan hidrogel untuk kualitas visual hidrogel yang lebih baik dan ukuran lebih kecil sehingga dapat diaplikasikan lebih luas. Sedangkan kesimpulannya, peningkatan sodium alginat itu secara signifikan mampu meningkatkan nilai diameter basa dan kering hidrogel serta ketebalan lapisannya, sedangkan peningkatan kalsium klorida secara signifikan meningkatkan porositas dan daya swellingnya. Sedangkan hasil uji stabilitas juga menunjukkan bahwa kurkumin dalam temulawak bubuk yang tidak dienkapsulasi itu hanya mampu bertahan hingga 28 hari, sedangkan yang dengan perlakuan enkapsulasi, stabilitas kurkumin pada temulawak bubuk itu dapat dipertahankan hingga 2 bulan. Dan uji in vitro juga menunjukkan bahwa temulawak bubuk yang dienkapsulasi mampu mengendalikan pelepasan kurkumin secara terkontrol. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya.